Halo, sobat kawan dua. Oke, ketemu lagi orang di acara yang luar biasa ini apa bro? Kawan mau keseru. Lawa. Ha, yoi, semangat baru di tahun 2022 ini ya. Luar biasa. Orang selewati Natal Dan tahun baru. Dan sekarang sudah saatnya masyarakat Indonesia atau yang khusus di Manado, Sulawesi Utara di Manado. semulai beraktivitas seperti biasa. Betul sekali. Jadi asik sekarang terus boleh beraktivitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Yoi. Semakin banyak aktivitas, semakin banyak cuan, semakin bahagia orang-orang ya. Dan ada berita baik buat orang juga. Baru-baru katanya Sulawesi Utara masuk salah satu provinsi dari 5 besar. Jadi dari 5 besar ini Sulawesi Utara peringkat kelima jadi provinsi yang paling bahagia. Yoi, itu karena DP orang-orang rajin begitu ya. Rajin. Dengan ini lagi kemarin DP orang pasang petasan. Rame. Bunyinya tuh di atas. Tapi yang nomor satu ada. Maluku. Maluku Utara. Masih sama-sama utara setidaknya ya. Jadi masih ada di utara. Kenapa di Maluku Utara lebih bahagia kan? Kira-kira apa itu? Lebih kecil toh. Oh, lebih. Sulawesi Utara besar ya. Besar bro. Iya. Makanya kemarin yang orang pasang petasan toh, bunyi pum. 2 hari kemudian makan telur. Iya. Rasanya enak. Jadi kalau musuh ke Sulawesi Utara jadi nomor 1 kota yang paling bahagia. Iya, orang harus saling baku bantu lah dengan orang pe. Berarti memang DP gubernur berhasil membuat orang tuh tersenyum. DP wali kota bupati juga berhasil membuat orang tuh dapat bahagia. Oh, kalau nggak bahagia dapat straf. Bukannya tahun 2020 dia nomor 3? Iya. Canda. Ngarang aja itu. Oke, seperti biasa orang ada mau baca artikel-artikel berita yang sudah ada orang cari dan orang akan kasih pengoni karena orang akan buat ngoni lebih bahagia ya. Siapa cari mesti begini. Iya, cari kan. Terus cari mesti begini. Ini benang ini. Oh. Ada sementara bermain palingir kan? Siapa Kapadokia? It's my dream, Mas. It's my dream. Coba nggak bilang begitu. Siapa Kapadokia? Siapa Kapadokia? Kapa dang. Oke, kalau begitu langsung saja di berita yang pertama. Ini berita yang dapat dipercaya namun orang bikin bagus doakan. Berita pertama, Jal. Pria rambut gondrong jadi korban remas dada di Sleman. Wow. Fen, hati-hati ngana Fen. Seboleh bagunting ngana Fen ya. Seboleh bagunting. Majalang dijarot ngana orang ramas. Mungkin dari belakang so Kang. Iya, dorangnya nak perhatikan. Dan begini berarti memang banyak sekali modus-modus yang membahayakan wanita. Makanya iyo. Ya syukur no tasoe ngana bangsat. Mungkin dia, wih cewek dapat terung. Padahal laki-laki. Bagaimana Kang tuh laki-laki perasaan? Paling pas tuh begini buku harga dong dua. Tete deh. Pas dia udah takut. Woi. Sama-sama Helder. Lanjut berita kedua. Oke, berita kedua silakan rekan Andre. 6 editan foto wanita agar ada gandengannya ini bikin geleng kepala. Itu kalau mau lihat DP gambar. Jadi DP foto yang asli yang ada siapa-siapa. Terus dia edit ada gambar laki-laki. Jomblo sekali. Kalau DP laki-laki stikang. DP kepala besar, DP badan cuman kecil. Cuman satu garis begini. DP apa dang? Alat kaki, alat makan ada di sana, alat makan ada di meja. Sorry, ada bikin susah. Iya, ada di meja. Terima kasih, ada di meja, aman. Ini makanya tips buat perempuan-perempuan yang jomblo, supaya wanita perasaannya ndak jomblo. Nah, edit Edit ya. Karena pernah lihat zaman orang dulu itu kalau cewek-cewek biasanya kalau jomblo jaga pakai artis-artis Korea pe foto. Dorang kasih baku tempel Kang. Baku tempel iyo. Yang sinkron sekali. Aduh, kasihan. Halu sih, lebih ke halu sih itu iya. Masih cewek suka opa-opa. Stop halu ya. Bukan opa-opa itu juga. Bukan iyo, opa-opa Korea. Next, berita selanjutnya ini kalau DP berita ada DP awalan ngakak. Pasti ngakak ini. Woi, awasnya ngakak ya. Oke, terang baca Andre. Ngakak woi. Sudah ngakak? Sudah. Oh, belum sehari menikah pria ini merengek ke istrinya karena
kangen orang tua, woi. Ngakak Dre. Belum 1 hari kesiangi. Berarti dia ini anak manja atau anak mami sekali. Anak mami sekali pasti ini. Bikin malu laki-laki dan baru 1 hari menikah kun cari DP mama. Berarti Ngana 1 hari menikah, ngana kangen enggak ngapain orang tua? sampai sekarang belum sih. Nyala agak tuh kangen lah. Tapi nyala yang merengek begini. Iyo, bagaimana Kang dia? Sayang. Kenapa ngana? Sayang, tak kenapa ngana? Kangen ti mama di rumah. Video call Jono. Habis datang. Modal. Kau yang boleh datang apa beli? Kenapa dia kangen orang tua, dia meringik lagi. Astaga. Ya, mungkin dia rindu sekali pe mama. Rindu sekali. Atau dia memang anak yang sangat sayang dari orang tua ya. Iya. Tapi bagus lah anak model begini ada. Kita nanti hari ke-3 baru kita kangen tapi orang tua. Ketiga bangkit. Oke, lanjut berita selanjutnya. Ya. Ini dari awal bikin kaget. Awas ya kaget. Awas ya kaget. Bikin kaget. Ilmuwan Jepang ciptakan sendal anti hilang sebelah, cocok dipakai ke masjid. Kita nyendak kaget sih. Karena? Iya, kalau yang sendal-sendal anti hilang begini kita baking. Ma tetap hilang. Nyanda. Kita ada tulis pada solop dah. Memang kita nyak lia ngoni ambil mar Tuhan lia inga ngoni baru kelar sholat. Gitu. Kita tulis itu. Di solop. Solop-solop yang swallow dah. Iya, swallow. Itu kan orang boleh tulis di situ. Jadi pas orang mau ambil, betul kan? Orang habis sholat, masa orang semua ambil sholat. Yang bahaya kalau ngana tulis begitu, pas ngana lihatnya ada tulisan di situ kan tulis orang Kristen. Kenapa ngana pancurin di masjid? jadi memang mesti perlu ini solop ini. Iya ya? betul, perlu sekali ini anti ini. Katanya ini solop ini dia akan berbunyi Andre. Yang kita baca DP berita dia mau berbunyi kalau DP pasangan hilang. Jadi ngana mesti pancuri dua-dua. Dan cuma 1. Begitulah nasib. Aduh. Keren ya kalau di Jepang itu kan Dre. Apa-apa inovasi itu jago-jago ya. Canggih-canggih lah. Dorong PSDM Kang. Tapi berita selanjutnya ada yang nggak kalah canggih. Oke. Apa ini? Kita. Berita dari VOA begitu DP bacaan. VOA atau VOA. Jadi ini berita ini ada teknologi kasur pintar yang teknologi kasur pintar untuk membantu tidur lebih nyenyak. Wih, pintar ini kasur ya. Jadi pas ngana tidur, kasur jaga sapu-sapu di kepala. Aduh. Baru dia urut. Baru jangan. Kita berpikiran lagi di situ. Nyata kan sampai di kaki dia urut tuh. Mungkin ini kasur ada air di bawah kong bikin perasa tuh kayak tidur di pinggir sawah dan jadi tapi kasur ini boleh netizen Indonesia pakai. Karena netizen Indonesia DP jam tangan pintar, DP handphone pintar, kasur pintar, dia yang goblok. Karena ya Allah yang netizen Indonesia bagaimana? DP komen-komen ada misalnya jual motor ya. Motor ini dong, DP harga 9 juta, COD matungkas. Dia tanya lagi di bawah, harga berapa? Ya ampun. Sama dengan lihat ada tuh minim literasi, Bang. Ada tuh grup yang dorang jaga kasih masuk balapor dan Papa Pit itu. Ya kasih masuk. Aduh, DP komen lagi di situ. Tahu DP komen pertama begini, sorry melenceng. Nggak kalau sorry melenceng, aduh. Kalau enggak up saja. Masa banyak sekali orang up, dia masih up. Tempat pengaduan pakai bajual. Iya, aduh, kasihan ya. Jadi kalau semua pintar harusnya DP orang juga ikut pintar ya. Apalagi kalau netizen pintar ngoni kalau mau komen ya. Jangan sambarang komen atau ada berita-berita yang belum terpercaya, kong langsung share itu ya. Makanya kalau suka pintar dengan berita terpercaya, bawa di Kauna TV. Yoi, Kauna sore abis ini. Abis ini, betul sekali. Keren sekali, DP berita-berita terpercaya ya.
Oke, selanjutnya ini akan ada pria gondrong. Yang berita pertama tadi yang Pak Ramas, dia akan hadir membacakan review-review meme buat teman-teman sobat-sobat semua. Dan ada surprise juga yang Baramas Padia orang hadirkan. Oke, kawan bagus aduh. lawa, Lawa. lawa, Ha.